Selamat datang dalam virtual tour Taman Sari, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tata cara dan ketentuan dalam wisata virtual pada hari ini. Sebelum memulai, silakan mengatur setelan untuk pilihan musik, subtitle, dan volume agar Anda merasa nyaman. Jika sudah mengerti dan memahami tata cara dalam berwisata virtual pada Taman Sari Yogyakarta, silakan tekan ya. Dan tekan tidak jika belum memahami dan mengerti, kemudian akan kembali ke awal. Selamat datang Sugeng Rawuh di Taman Sari Virtual. Perkenalkan, nama saya Anmaseta Andre. Saya akan membantu Anda dalam tur virtual pada Taman Sari Yogyakarta. Ya, baik, saya akan menceritakan sejarah umum Taman Sari. Situs Taman Sari dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama di atas lahan seluas 10 hektar pada tahun 1758 Masehi. Pada zaman dahulu, Taman Sari dipergunakan untuk mandi para istri dan selir-selir raja. Pada masa tersebut pula, dapat dilihat dengan jelas, Taman Sari mempunyai kebun buah-buahan yang dapat dipetik oleh Sultan setiap harinya. Ada buah semangka, nanas, dan mangga. Namun sekarang, kondisi tersebut tidak bisa kita temui lagi, karena tempat tersebut sudah digunakan sebagai pemukiman warga yang kebanyakan merupakan abdi dalem ataupun kerabat keraton. Nah, untuk saat ini, beberapa bagian atau bangunan yang masih bertahan dari Taman Sari diantaranya Pura Agung, Pulau Kenongo, Sumur Gumuling, Pasiraman Umbul Benangun, dan beberapa bangunan lainnya. Dan sekarang ini, kita berada di Gapura Agung. Dari banyak bagian atau bangunan yang menarik tadi, yang paling favorit dikunjungi wisatawan adalah Pulau Kenongo, karena keberadaannya dengan posisi yang paling tinggi dan berada di pulau buatan. Apakah Anda tertarik untuk sana? Mari saya antar. Selamat datang di Pulau Kenongo. Pulau Kenongo adalah tempat menarik dan merupakan favorit bagi wisatawan. Demikian Pulau Kenongo karena merupakan pulau buatan dan didirikan di atas air atau disebut juga dengan segaran. Tempat ini diberi nama Pulau Kenongo karena dahulunya dikelilingi oleh tanaman bunga kenongo. Pada Pulau Kenongo didirikan sebuah bangunan berlantai 2 yang menurut website resmi dari Keraton Yogyakarta bernama Gedong Kenongo. Posisinya cukup tinggi dibandingkan dengan bangunan lain yang ada di Taman Sari. Dan dari sana, orang dapat mengawasi dan melihat kawasan Keraton Yogyakarta. Dalam catatan sejarah, fungsi bangunan ini selain sebagai peristirahatan dan tempat rekreasi keluarga kerajaan, juga merupakan tempat pengintaian karena letaknya yang tinggi. Dalam berwisata di Taman Sari secara virtual, wisatawan akan disuguhkan kondisi Pulau Kenongo pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pada era masa lalu, akan diceritakan dan divisualisasikan kondisi dan situasi pada masa lalu sebelum terjadi gempa. Sedangkan pada masa depan, akan divisualisasikan seperti berikut. Nantinya, wisatawan bisa memilih karakter, menata interior, dan sebagainya. Monggo, silahkan coba dulu. Bisa dimulai dari mode masa lalu terlebih dahulu. Berikut adalah visualisasi pada Pulau Kenongo sebelum gempa. Untuk atap, dinding, jendela masih sama dengan masa lalu. Taman Sari dirancang oleh para arsitek Portugis pada tahun 1754. Bangunan ini memiliki bentuk gaya arsitektur klasik dan merupakan perpaduan dari budaya Jawa, Islam, Cina, Eropa, Hindu, dan Portugis. Simbol-simbol yang terdapat pada bangunan Taman Sari menyiratkan muatan filosofis peninggalan sejarah dan unsur-unsur budaya seperti simbol bentuk buto, naga, dan lainnya. Pada awalnya,
Bangunan Pulau Kenongo dibuat dari batuan kapur dan menggunakan putih telur sebagai perekat. Namun setelah pemugaran, beberapa bagian bangunan yang rusak diganti dengan batu bata merah. Putih telur yang dulu digunakan sebagai perekat sulit ditemukan pada saat ini, sehingga digunakan bahan baku semacam semen. Nah, selanjutnya, mari kita berpindah ke visualisasi Pulau Kenongo pada masa depan. Nah, bangunan Pulau Kenongo memadukan arsitektur barok Eropa, Ottoman, dan tradisional Jawa. Arsitektur gaya barok terdapat pada pintu masuk yang dihiasi relief berbentuk muka manusia. Sedangkan arsitektur gaya Ottoman terdapat pada bagian atap bangunan yang melengkung seperti kubah. Di bagian samping terdapat bahan jendela yang besar dan topi-topi. Bagian seperti ini banyak diaplikasikan pada rumah tradisional Jawa untuk menyesuaikan dengan iklim tropis. Terdapat pintu masuk yang rendah, dimaksudkan supaya orang yang hendak masuk menundukkan diri sebagai bentuk ekspresi menghormati pemilik tempat. Taman Sari sudah mengalami pemugaran sebanyak 3 kali. Pemugaran besar-besaran pernah dilakukan pada tahun 1972. Pada masa itu, banyak perubahan yang terjadi, seperti pada bahan baku bangunan dan beberapa dari bentuk bangunan itu sendiri. Sayangnya, pada tahun 2006, terjadi gempa hebat yang merobohkan Pulau Kenongo, sehingga para pekerja pemugaran dihadapkan pada hilangnya sebagian bentuk gaya arsitektur klasik, yaitu bangunan Taman Sari yang memiliki kedekatan secara arsitektural dengan gaya bangunan Portugis. Pulau Kenongo dulunya berada di tengah segaran. Di tengah tempat tersebut terdapat bangunan yang disebut dengan Gedong Kenongo, berfungsi untuk mengawasi kawasan Keraton Yogyakarta. Tapi saat ini, fungsi Pulau Kenongo telah berubah drastis setelah mengalami kerusakan parah akibat bencana gempa bumi, sehingga sekarang hanya bisa digunakan untuk berwisata sejarah. Selamat datang dalam simulasi game pada Pulau Kenongo. Dalam game ini, Anda dapat memilih fungsi Pulau Kenongo selain fungsi utama, yaitu tempat sejarah. Anda dapat memilih fungsi Pulau Kenongo sebagai tempat peristirahatan para kerabat keraton dan tamu agung, atau fungsi lain sebagai panggung seni tari. Silakan ketuk icon library untuk mengatur interior dalam permainan. Setelah Anda selesai mengatur library, Anda dapat memulai langsung permainan.
Terima kasih telah bergabung dalam wisata virtual di objek wisata Taman Sari, Yogyakarta. Semoga dapat memberikan pengalaman baru dan memperkaya ilmu mengenai sejarah akan kekayaan budaya Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Salam budaya.